Satu-satunya hunian mewah baru dalam klaster eksklusif di jantung kota Jogja. Cuma 5 menitan aja dari Malioboro. Penasaran kan seperti apa detailnya? Yuk kita bahas. Halo, jumpa lagi dengan Properti WA. Kali ini kita mau bahas rumah mewah hunian baru nih di tengah kota Jogja atau di jantung kota Jogja. Cuma 5 menitan aja dari Malioboro. Seperti aku bilang tadi di depan ya, perumahan ini perumahan eksklusif, jadi dia one gate system dan dengan security 24 jam. Akses jalannya bagian depan ini enak banget nih. Dia bisa papasan ya sekitar 5-6 meteran. Dan yang aku suka banget nih, fasad depan rumahnya cakep banget. Dia eye catching, dia menggunakan konsep arsitektur modern kontemporer ya. Dia modern dengan sentuhan tradisional dari fasadnya. Dari depan tuh ada sentuhan roster dari batiknya, jadi kesannya tradisionalnya dapat, etiknya dapat. Terus ada sentuhan-sentuhan finishing dari bata tempel, finishing bata expose ya. Terus ada sentuhan juga dari gunungannya yang membuat lebih eye catching depannya. Dan bagian atapnya juga menggunakan limasan ya, itu yang wajib banget karena menunjukkan budaya atau etnik dari Yogyakarta. Nah terus kita bahas bagian sini. Kita udah bahas aksesnya tadi ya. Bagian sini itu carportnya lega, bisa 2 mobil. Terus yang aku suka nih bagian depannya juga tidak lupa ada sentuhan-sentuhan kehijau-hijauan ya, jadi membuat lebih menarik. Bagian sini ada tamannya ya, walaupun dia didesain dengan lahan yang cukup terbatas tapi tetap mengedepankan asri-asri atau biar lebih seger. Bagian sini tuh ada finishing koralnya, terus ini untuk tamannya tadi. Dan yang aku bilang tadi di bagian sini adalah rosternya, jadi sentuhan etiknya itu dapat banget. Terus finishing lantainya, finishing carportnya menggunakan keramik ya, keramik yang warna kayak gini, abu tua dan abu muda, lebih dinamis. Dan udah dapet kanopinya kayak gini nih depan nih. Terus bagian sebelum masuk nih, bagian sini juga ada permainan finishing plafonnya menggunakan PVC motif kayu ya, jadi kesan tradisional juga masuk. Warmnya dapat juga. Bagian sini terasnya dia ada levelingnya, ada stepnya. Dari sini menggunakan granite motif matte warna abu, jadi nggak licin ya. Terus yang aku bilang juga di bagian sini menggunakan bata tempel atau bata expose. Bagian sini karena ini tadi aku bilang rumah mewah hunian baru ya, udah lengkap dengan smart door lock. Smart door lock bisa pakai kartu akses kayak gini ya. Nah, oke kita masuk. Nah sekarang kita udah di bagian dalamnya ya, lantai 1. Layoutnya kalau aku sih suka banget ya, kekinian banget, ngeplong nih. Ini bagian ruang tamu sekaligus ruang keluarganya. Jadi desain-desain rumah sekarang itu kan modelnya kayak gini ya. Jadi yang udah masuk ke sini itu untuk keluarga atau teman-teman deket aja biasanya. Makanya layout sekarang dibuat ngeplong tanpa skat. Bagian sini untuk ruang tamunya. Nah layoutnya juga aku suka banget nih. Ada bagian sini udah ada sofanya, bagian sini udah ada coffee table-nya ya. Nah yang menarik, dia senada dengan bagian depan tadi. Dibawa ke interiornya, dibuat interiornya sedemikian rupa ya, sama desainer interiornya dibuat lebih cakep dan menarik. Di bagian sini backdropnya dibuat ada permainan-permainan yang ciri khas tadi ya, etnik atau tradisional Jawa di bagian sini, batik-batik gitu. Terus ada permainan cerminnya yang membuat lebih kesan lebih lega dan elegan. Dan di sampingnya ada permainan LED-nya. Jadi semua kalau malam nih dia keluar cahayanya warm, jadi lebih nyaman berada di rumah. Nah, ya, habis dari sini langsung ke bagian sini ya. Layoutnya masih muat untuk 4 keluarga kayak gini ya. Jadi pas karena jumlah kamarnya aja 3 ya untuk yang tipe ini. Kamar master bedroom udah lengkap dengan kamar mandi di dalam dan ada 2 kamar tidur di lantai 2-nya. Dan makanya untuk layout 4 seat kayak gini udah pas banget gitu. Di bagian sini tidak lupa ada permainan yang senada dengan yang tadi, ada permainan interior, ada permainan kacanya membuat lebih elegan. Terus yang ini juga sama, ada permainan dari motif batiknya ya. Nah bagian sini juga udah makin menarik ya, makin enak karena ada chandelier-nya kayak gini warna warm white ya, jadi enak banget. Sebelum ke sana, kalau bagian sana ada dapur bersihnya ya. Nah yang aku suka banget nih bagian sini ada teras samping kayak gini ya. Dari depan tadi ada permainan rosternya, roster dari bentuk batiknya tadi. Dia dibawa ke sini, jadi udara itu kerasa banget. Udara bisa mengalir dengan baik dari depan ke sini. Karena di bagian sini ada coakan juga, ada bukaan udaranya lah gitu. Nah lanjut ke sini ya. Ini tadi aku bilang ini bagian teras sampingnya. Jadi udah kayak gini nih, buat santai bersama keluarga kayak gini. Udah lengkap dengan kursinya. Nah ini juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman bagian sini untuk
kursi goyang atau kursi gantungnya. Nah, bagian sini juga udah ada tanaman-tanamannya yang tidak lupa membuat rumah ini makin terasa lebih segar gitu. Permainan Zen Garden-nya. Lanjut ya. Seperti aku bilang tadi, sebelah sini itu untuk dapur bersihnya ya. Lagi-lagi aku suka banget interiornya nih. Permainan warnanya elegan, warna-warna yang apa ya, bisa dibilang karena dia menggunakan warna-warna tua ya, jadi memberi kesan lebih elegan dan mewah gitu, dikombinasikan dengan warna-warna hitam membuat lebih mewah ya gitu kita bilang ya. Bagian sini untuk dispensernya, ini ada untuk microwave-nya. Nah, ini permainan interiornya menarik ya. Yang tadi aku bilang nih, warna coklat tua dikombinasikan dengan warna hitam dan abu membuat lebih kesan elegan, dan sini pas banget untuk kulkasnya. Nah, di lantai 1 tuh masih punya powder room ya. Jadi kalau teman-teman dari masuk, bagian sini udah ada dibuat sedemikian rupa ya, menarik. Bagian atas tuh masih ada storage-nya, karena ini ukurannya bisa dibilang compact ya, karena di dalam kota kapan lagi ada lahannya segini dan dibuat rumah baru. Nah, makanya harus dimanfaatkan dengan maksimal. Makanya setiap space itu berarti lah istilahnya. Makanya setiap ada tempat-tempat itu bisa dimanfaatkan untuk storage kayak gini. Nah, lanjut ya ke sini. Di powder room-nya, karena ini powder room ya, dia ada klosetnya, terus ada wastafel dan udah lengkap dengan cerminnya kayak gini ya. Jadi layoutnya untuk finishing arsitekturnya, bagian sampingnya dia menggunakan granit tile motif marmer warna abu dikombinasikan dengan permainan focal point. Di bagian belakang klosetnya itu menggunakan warna lebih gelap ya, jadi lebih menarik bagian sini. Dan posisinya juga dia di bawah tangga, jadi dia memanfaatkan space di bawah tangga, jadi tidak ada space yang terbuang. Oke, habis dari lantai 1 ini akses untuk ke lantai 2-nya. Yuk kita naik ke atas. Ya, sebelum naik ya, ini akses tangganya ini dibuat pas banget, enak banget. Dia masih bisa buat berdua kayak gini ya. Di bagian finishing lantainya ini dibuat beda ya sama bagian lantai satunya tadi. Ini dibuat menggunakan tekstur kayu membuat lebih warm area sini, karena kanan kirinya ini bisa dibilang masif ya. Terus railingnya juga menarik banget nih, ada kayunya. Terus bagian sini untuk ada pegangannya kayak gini, dan di bagian tangganya juga ada permainan lampu kayak gini, jadi ketika malam juga aman aja, dia udah terang lah seperti itu. Dan di bagian sini ada permainan finishing arsitektur menggunakan tekstur ya, jadi membuat rumah ini lebih dinamis atau tidak monoton. Oke, lanjut ini di lantai 2-nya. Lantai 2 seperti aku bilang tadi, isinya ada 1 master bedroom, ada 2 kamar anak. Kita bahas dari kamar anaknya dulu ya, sebelah sini. Nah, ini kamar anaknya dibuat menarik ya, karena ukurannya compact. Ini bisa untuk single bed kayak gini ya. Dia di bagian sini karena tadi ada coakan untuk akses tangganya, dibuat menarik dengan ada permainan dibuat untuk wardrobe bagian sini, dan di bagian sini untuk area belajarnya ya, di bagian sini. Walaupun ini ukurannya compact, tapi dia masih bisa space-nya, sekali lagi space-nya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Di sini untuk belajar, dan di sana masih ada storage-nya juga. Kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Nah, ini yang kamar kedua. Ini bisa dibilang lebih besar ya untuk anak yang dewasa ukurannya. Nah, yang menarik nih karena di arah ke barat, view-nya mukanya ke arah barat nih, ada permainan kayak gini nih, interiornya cakep banget ya. Ada permainan selain untuk barrier atau pembatas cahaya biar nggak semua masuk, biar nggak panas, dia juga memberikan kesan ya, kesan lebih bayangannya tuh menarik ya, ada garis-garisnya gitu. Nah, seperti aku bilang tadi juga, interiornya aku sih suka banget ya. Dia menggunakan permainan-permainan seperti bagian fasad tadi, ada permainan interiornya bagian sini. Dia backdropnya juga menggunakan, kalau yang ini menggunakan ini ya, finishingnya pakai kain batik, di dalamnya ada busanya gitu. Nah, di kanan kirinya menggunakan LED light strip ya, warna warm white, jadi kalau malam nanti ambience-nya pasti menarik banget. Dan di bagian headbed-nya juga menggunakan fabric kayak gini. Terus yang bagian sini nanti tinggal ditambahkan TV, space-nya masih enak banget ya, udah ada stop kontaknya kayak gini. Dan dia juga menarik banget di bagian sini, hampir kayak yang di bawah tadi, ada permainan dari interiornya menggunakan motif-motif batik ya, menarik. Nah, bagian sini juga masih muat untuk meja kerja atau meja belajarnya, masih muat juga untuk wardrobe. Nah, tidak lupa di lantai 2 itu ada kamar mandi sharing ya, bagian sini. Ketika masuk terasa dia ngeplong lega sampai sini.
Dan dia menggunakan konsep kamar mandi kering yang memisahkan antara area basah dan area keringnya. Ini area basahnya, dia untuk area showernya, dia menggunakan showerin kayak gini ya, jadi kesannya lebih mewah tanpa pipanya kayak gini. Dia di model tanam kayak gini, jadi kesan mewahnya dapat banget. Dan permainan finishnya juga kurang lebih sama yang powder room di bawah tadi. Bagian sini menggunakan granita warna abu tekstur marmer. Bagian sini untuk focal point-nya juga menggunakan warna hitam. Dan walaupun space-nya terlihat kecil, tapi dia karena dibuat memanjang jadi cukup lega. Bagian sini untuk wastafel dan untuk cerminnya. Nah, lanjut ke masterpiece-nya atau kita bilang master bedroom-nya. Nah, bagian sini ya. Kamar paling lega ya, paling luas di antara dua kamar tadi. Ini muat untuk king bed. Bagian depannya masih ada space untuk backdrop dan untuk TV-nya. Dan sini untuk area makeup atau untuk meja kerja juga bisa. Dibuat menarik dengan permainan cermin. Kemudian ada permainan batiknya kayak gini. Dan mirip dengan yang di kamar tadi juga menggunakan permainan ini. Interior pakai kain batik kayak gini jadi lebih elegan, warnanya gelap dipadukan dengan warna kayu dari HPL-nya. Warna hitam tuh jadi memberi kesan lebih elegan tadi ya. Nah, karena ini master bedroom, dia ada kamar mandi di dalamnya. Nih, walaupun di atas compact ya, masih ada space yang kita bilang cukup spesius. Dia ketika masuk langsung wastafel, ada cerminnya, dan kanan kirinya untuk klosetnya, di sebelah sini untuk tempat mandinya ya, ada showernya. Dia menggunakan permainan coakan dinding untuk tempat sabunnya, jadi membuat kamar mandi ini estetik. Nah, itu tadi kita udah room tour ya, mulai dari lantai 1, kemudian kita sampai ke lantai 2, dan ini tadi di master bedroomnya. Tipe rumah ini itu 1 master bedroom dan 2 kamar tidur ya. Selain tipe ini, perumahan ini menawarkan 2 tipe ya. Yang satunya tipe 4 kamar tidur plus kolam renang. Nah, kalian bisa mendapatkan unit kayak gini nih, yang cakep banget kayak gini, cuma dengan 2,5 miliaran aja. Itu udah lengkap, all in biaya-biaya. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi atau tertarik dengan unit ini, bisa menghubungi Properti WA di nomor WA di bawah ini, atau bisa kontak TikTok dan Instagram di sebelah sini. Dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa.